Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Ruang Hukum, Informasi, dan Edukasi. Kawan-kawan, pada kesempatan ini saya ingin menjelaskan tentang harta bersama atau yang sering disebut dengan harta gonogini. Harta bersama atau harta gonogini ini didapatkan setelah perkawinan. Ketika perkawinan, harta yang didapatkan saat perkawinan tersebut antara suami dan istri itu yang dinamakan dengan harta bersama. Dan ada juga ketika adanya kegagalan rumah tangga atau perceraian. Nah, itu yang disebut dengan harta gonogini. Dan harta tersebut ini bisa digugat seperti itu untuk dimiliki ya oleh kedua belah pihak tersebut antara istri dan suami. Rekan-rekan, kawan-kawan semua, sebelum saya menjelaskan tentang harta gonogini atau harta bersama, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, harta bawaan. Harta bawaan ialah harta yang dimiliki sebelum adanya pernikahan, yang dimiliki seorang lelaki atau perempuan, atau yang dimiliki seorang istri atau suami ya, sebelum adanya perkawinan atau pernikahan. Nah, itu yang disebut dengan harta bawaan. Atau tadi, harta yang dimiliki masing-masing. Nah, artinya harta yang dimiliki masing-masing di sini harta yang berdasarkan tadi warisan, ada hibah, ada wakaf, dan seterusnya. Nah, itu yang dinamakan harta yang dimiliki masing-masing ya sebelum adanya pernikahan. Dan yang terakhir ada namanya harta bersama atau harta gonogini ya, itu dinamakan setelah adanya perceraian atau kegagalan rumah tangga. Nah, kawan-kawan, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang harta bersama yang didapatkan ya setelah perkawinan atau pernikahan. Jadi kalau di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ya tentang perkawinan itu sudah jelas diatur di dalam aturan tersebut. Jadi barang ya atau harta atau suatu yang didapatkan setelah perkawinan itu dinamakan atau disebut dengan harta bersama. Jadi ketika seorang suami atau istri mau melakukan jual beli, mau menghibahkan atau memberikan harta tersebut kepada orang lain, itu harus ada persetujuan dari istri atau suami tersebut. Nah, itu yang disebut dengan harta bersama. Karena apa? Adanya persetujuan ini menghindari di kemudian hari ada perbuatan melawan hukum atau ada hal yang tidak diinginkan. Makanya harus ada persetujuan antara suami atau istri ketika mau melakukan jual beli atau mau menghibahkan dan seterusnya. Yang kedua, ada namanya harta bersama setelah namanya perceraian. Nah, ketika adanya kegagalan di dalam rumah tangga ya, seorang istri ini melakukan CG ya, cerai gugat ya atau gugatan perceraian. Nah, setelah itu seorang istri bisa mengajukan namanya harta gonogini atau harta bersama kepada pengadilan agama. Nah, kalau misalkan di sini seorang muslim ya, seorang beragama Islam, jadi melakukan gugatannya ini ke peradilan agama atau pengadilan agama. Kalau non muslim ini di pengadilan negeri, bisa menggunakan bergelik wetbook ya, KUH Perdata dan acaranya, atau dengan pidana kalau misalkan di situ ada perbuatan melawan hukum atau PMH. Nah, kembali lagi ke dalam harta gonogini. Harta gonogini tadi ketika adanya perceraian, jadi antara suami atau istri bisa membuat atau melakukan gugatan seperti itu yang diajukan kepada pengadilan agama untuk bisa memutus. Nah, tadi antara suami dan istri tersebut ya kan setelah bercerai itu harus dirinci dulu mana saja harta bersama, dirinci seperti itu. Nah, setelah itu tadi seorang istri atau suami mengajukan gugatan ke dalam peradilan agama atau ke pengadilan agama. Jadi gugatan tersebut bisa saat perceraian dimasukkan gonogini tersebut atau setelah putus dulu, setelah bercerai baru mengajukan gugatan kembali. Nah, nanti tadi
hakim atau majelis sendiri yang akan memutuskan berdasarkan fakta, berdasarkan saksi-saksi, berdasarkan pemeriksaan setempat. Nanti akan dikabulkan oleh seorang majelis hakim atau hakim berdasarkan putusan yang inkrah setelah melihat fakta-fakta atau dasar-dasar hukum yang ada. Nah, gitu juga kalau misalkan non-muslim, ya kan, nanti diatur dengan aturan masing-masing. Nah, kalau di dalam aturan hukumnya, di dalam undang-undang perkawinan sendiri, ya, itu dikembalikan kepada aturan yang ada. Kalau misalkan seorang yang beragama Islam, ya kan, itu berdasarkan tadi salah satunya undang-undang perkawinan, ya kan, mengacu pada aturan tersebut, terus kembali ke peradilan agama, pengadilan agama, terus melihat kompilasi hukum Islam. Atau tadi yang menganut tadi hukum adat, ya kan, mau menggunakan hukum adat, ya dikembalikan lagi. Atau tadi berdasarkan hukum positif yang ada, nggak apa-apa, dikembalikan lagi. Jadi untuk harta gono gini dikembalikan kepada keyakinan masing-masing. Di sini yang mau menggugat atau tadi yang mau mengajukan gugatan untuk mendapatkan harta gono gini atau harta bersama. Oke kawan-kawan, jadi ringkasnya harta bersama yaitu harta yang didapatkan setelah adanya perkawinan yang sah. Nah, tadi ketika telah terjadi perkawinan, ya, apapun yang didapatkan tersebut itu dinamakan harta bersama. Jadi harus ada persetujuan kedua belah pihak ketika mau melakukan jual beli, hibah, wakaf dan seterusnya. Agar apa? Agar tidak terjadi permasalahan hukum atau perbuatan melawan hukum di kemudian hari. Terus juga harta gono gini, ya, itu biasa diistilahkan di dalam rumah tangga ketika suami atau istri tadi mengalami kegagalan atau perceraian. Nah, boleh tadi seorang suami atau istri melayangkan atau mengajukan gugatan kepada di sini, ya kan, peradilan agama itu bagi orang yang beragama Islam, atau tadi yang bukan beragama Islam mengajukan ke pengadilan negeri atau berdasarkan aturan-aturan hukum yang ada. Itu sudah jelas diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Oke kawan-kawan, itu saja tentang potret, ya, harta bersama atau harta gono gini. Mungkin ini saja yang bisa sampaikan. Semoga di tahun 2022 ini, di awal tahun, kita semua bisa lebih semangat lagi menjalani kehidupan dan lebih baik dari tahun yang kemarin. Salam kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.